One, two, three. Touching a little chime so loud, cock your dick up the Halo semuanya. Jadi kita lagi ada di Gentle Fox. Kita akan tanya-tanya sama pemiliknya mengenai stok yang ada dan juga kendala-kendala yang dialami oleh UMKM ini. Ikutin keseruan kita ya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Kan saya Fariza Gusta, saya dari Teknik Industri ITK. Jadi pada hari ini saya berada di Gentle Fox Barbershop, di mana ada salah satu mata kuliah di Teknik Industri ITK, yaitu bernama Manajemen Rantai Pasok. Jadi Manajemen Rantai Pasok ini kami disuruh dicari UMKM yang ada di Balikpapan untuk mempertanyakan apakah sudah menerapkan sistem ERP atau tidak. Jadi saya sudah bersama dengan Om siapa? Oke, halo, saya Sutanto. Saya selaku manajer yang mengelola operasional untuk Gentle Fox Barbershop. Oke, salam kenal ya Om. Ya, Oke, langsung aja nih Om, saya pertanyaan pertama Om ya. Apa sih alasan utama Om untuk tidak menggunakan sistem ERP yang ada di Gentle Fox Barbershop ini? mungkin biasa agak ribet ya, kadang antara satu bagian dan bagian yang lain kadang nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nggak klop biasanya. Belum ya? Iya. Oke, kasih Om. Jadi yang kedua, apakah Om merasa sistem ERP ini terlalu mahal untuk barber ini? Sebenarnya kan sistem ini kan kadang ada beberapa hal, ada yang murah, ada juga yang mahal. Nah kalau yang murah itu mungkin nggak komplit juga, tapi kalau yang mahal mungkin komplit. Cuman kan kadang anggaran juga keterbatasan dengan kebutuhannya kita kan, pengeluarannya kita. Itu sih kendalanya biasanya. Oke. Yang ketiga nih Om, apakah Om merasa sistem ERP ini terlalu rumit digunakan? Sebenarnya kalau rumit ya nggak juga. Cuman kadang antara satu bagian dan ada yang dengan bagian yang lain kadang tidak terhubung, tidak terkonek. Jadi kita untuk melacak sesuatu yang terlalu simpel ya simpel sekali, yang terlalu ribet ya ribet sekali. Oke, baik Om. Yang keempat Om, apakah Om merasa sistem ERP tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada di barber ini? Sebetulnya sesuai, harusnya kita pakai. Cuman ya berhubung kendala-kendala yang tadi itu, akhirnya kita jadi pakai pembukuan manual kan. Oke. Baik. Apakah Om merasa barber ini memiliki sistem yang cukup baik untuk mengelola operasinya saat ini? Secara saat ini masih oke lah ya. Nah, tapi untuk berkembangnya zaman kan kita tidak tahu, kebutuhan itu pasti bertambah. Ya mungkin kita akan lari ke sistem itu untuk membantu kita kan. Baik, Om. Apakah Om merasa sistem yang ada saat ini sudah efisien dan efektif? Secara efektivitasnya belum terlalu ya, karena kita nggak bisa on time. Karena mesti ngelacak satu-satu kan, input masing-masing. Kalau sistem yang sudah bagus itu kan on the time update langsung kan. Oke, baik Om. Untuk efisiennya bagaimana? Yang maksudnya yang sistem Dari barber ini, apakah sudah efisien atau belum? Yang saat ini yang menggunakan? secara saat ini memang kadang pengecekan agak terlambat sih, tidak seefisien maksudnya. Tapi karena dengan cara ini kita bisa memangkas biaya, utamanya kan UMKM kan di situ gitu ya. Baik Om. Baik, jadi apakah Om merasa ada masalah dengan sistem yang ada saat ini? Apakah yang perlu diatasi? Mungkin mengajarkan sistem ini harus lebih detail ke kita, sehingga pemahaman akan teknologi menggunakan sistem bisa lebih bagus lagi kan. Jadi yang terakhir Om, apakah Om merasa sistem yang ada saat ini dapat diubah atau ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan barber ini? Sangat bisa sebenarnya untuk ditingkatkan, Bisa. karena untuk menyesuaikan dengan zaman yang sekarang kan perlu teknologi juga supaya update. Mungkin itu aja sih Om pertanyaan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Om ya. Ya,
Ya, terima kasih juga. Sekian dari saya, terima kasih, dadah. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Kami akan membuat video tutorial tentang cara menggunakan Odoo untuk membuat ERP. Di sini saya akan memperkenalkan diri, saya sendiri Nodi Dwi Saputra dengan NIM 12221088 dari Prodi Teknik Industri. Saya akan tutorial untuk input inventory. Langsung saja kita masuk ke inventory, lalu produk. Nah, di sini ada new, kita pencet. Kemudian kasih nama untuk nama produknya. Di sini saya akan memberi nama pomade James Oil Base. Kemudian untuk on hand-nya yaitu sekitar 10. Lalu price-nya kita akan set sebesar 100.000. Untuk teksnya 0 karena sudah terinput di price-nya. Kemudian untuk cost-nya harus lebih murah dari sales-nya, yaitu sekitar 85.000. Teksnya juga sama. Untuk kategori kita bikin goods. Kemudian untuk reference-nya kita namakan sembarang aja. Di sini saya akan tulis pomade 12. Barcode-nya juga ternyata sudah ada pomade 12, jadi kita tulis semisal 70. Untuk barcode-nya sama saja, tapi kita tambahin 0 di depannya. Untuk input gambar, ini tinggal input aja dari PNG. Lalu kita kembali ke inventory. Kita lihat di produk. Di sini tadi pomade oil base. Pomade James. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Lalu kita kembali ke home. Oke, perkenalkan saya Fariza Bista dengan NIM 1224. Selanjutnya akan melanjutkan di Purchase. Setelah kita pencet Purchase, kita pencet New. Nah, di New ini kita pilih vendor. Misalnya saya akan cari untuk vendornya. Kita New ini tambahin. Untuk vendornya itu saya akan pencet pilih nama Cool Men's Pomade. Nah, setelah sudah kita klik save. Setelah sudah kita pilih add produk untuk memilih produk yang akan kita beli. Saya akan membeli produk pomade KULMN. Cari di sini. Nah, ini untuk produknya. Kita klik news. Untuk kuantitinya atau jumlahnya saya akan memilih sebanyak 15 produk yang akan saya beli. Nah, kalau sudah, ini ada total harganya. Kemudian selanjutnya kita klik send RFQ, confirm order. Kemudian kalau sudah, klik receive. Lalu kita klik lagi validate. Kemudian kita klik lagi untuk bagian print untuk melihat hasilnya apakah sudah terkirim ke vendor atau sudah. Nah, di sini ada PDF-nya. Kalau di sini sudah terkirim ke bagian vendor, yaitu ada Cool Men's Pomade sebanyak 15 unit. Dan kita klik inventory ya, ke bagian produk. Kita klik ini, kita cari produk yang kita beli tadi, yaitu pomade KULMN. Ini kalau kita sudah membeli sebanyak
15 unit. Ditambah on hand-nya itu yang ada di inventory itu ada 2, jadi 17 unit di sini. Seperti itu. Dan balik lagi ke bagian inventory. Sudah teman-teman, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rafa Zaglasyum dengan NIM 1222111. Saya akan mentorkan terkait penggunaan Odoo dari model sales. Jadi langkah pertama kita memilih model sales, lalu kita pilih new. Setelah kita milih new, kita masukkan dulu nama customer yang akan membeli produknya. Di sini saya akan masukkan nama ARZ Y. Lalu kita create. Setelah di create, saya akan melakukan add a product. Di sini saya akan memilih produk yang mungkin sama dengan seperti yang tadi di purchase, itu adalah Coolman. Nah, di sini saya akan pilih pembeliannya ada 2 misalkan. Nah, ini bisa dilihat bahwa sudah ada hasilnya dengan total 190.000. Setelah itu saya pilih confirm. Setelah di confirm, saya akan membuat create invoice. Lalu pilih yang regular invoice, lalu saya klik create draft. Setelah invoice-nya sudah ada, saya akan memilih confirm lagi. Nah, setelah itu pilih pay. Nah, ini di sini bisa dilihat ya, nih ada untuk pembeliannya. Kita pilih manual payment, baru kita create payment. Nah, ini maka bisa bahwa paymentnya udah ada nih gitu. Nah, mungkin kita bisa Nah, baru setelah itu kita lihat nih paymentnya udah ada 1 ya. Nah, baru kita setelah dari sales, kita cek ke stoknya yang ada di inventory. Nah, ini kita ada delivery ordernya. Nah, ini adalah tadi yang udah dibeli, itu adalah 2 pomade Coolman. Lalu setelah itu kita lakukan validasi. Oke, kita menunggu validasinya. Nah, maka setelah itu done. Baru habis itu kita balik ke inventory, kita akan ngecek stoknya ya. Jadi kita bisa ngecek stok di produk. Kita cari yang tadi adalah Coolman. Nah, ini bisa lihat bahwa on hand-nya sisa 15. Tadi kan 17. Tapi karena sudah dibeli 2, jadinya sisa 15. Nah, ini juga bisa dilihat juga dari stoknya di sini. Jadi misalkan kita di sini cari Coolman. Nah, ini bisa dilihat ya, on hand-nya ada total 15. Oke. Baik, selanjutnya saya Patricia dengan NIM 12221090. Dan saya Kenzi Devin Fertando dengan NIM 12221074. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul accounting. Oke, jadi di sini kita klik modul accounting-nya, lalu kita klik reporting, lalu kita klik profit and loss untuk melihat laba dan rugi dari perusahaan ini. Jadi di sini terlihat ada Rp190. Di sini didapatkan dari hasil penjualan yang dilakukan tadi. Untuk melihat hasil penjualannya, kita bisa melihat di accounting, lalu journal entries. Di sini terlihat invoice dari penjualan tadi. Untuk produk pomade Coolman sebanyak 2 buah.
dan jumlah harganya 190.000. Oke, baik. Selanjutnya masih tetap di profit and loss. Di sini belum ada terlihat last cost revenue-nya dikarenakan modul purchase atau sebelumnya tadi belum dilakukan penguploadan atau konfirmasi. Di sini sudah terlihat ada pomade Coleman Clay quantity sebanyak 15. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita print. Jika sudah masuk printnya, kita akan upload bill yang tadi sudah kita print. Oke, jika sudah terlihat seperti ini, ada tulisan konfirmasi di sini, kita akan confirm. Selanjutnya kita akan payment. Di sini ada yang akan kita gunakan yaitu bank. Lalu payment methodnya manual payment. Selanjutnya kita akan create. Nah, di sini sudah dalam pembayaran. Selanjutnya kembali kita akan lihat di modul accounting apakah profit and loss-nya sudah berubah atau belum. Bisa dilihat di sini labanya sekitar 935 dikarenakan sales kami masih satu orang saja yang membeli itu 190.000. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.